Namun perlu diperhatikan terhadap beberapa kegiatan tertentu yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu, perlu direkomendasikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depannya sebagai berikut. 1. Maka paripurna hari ini merupakan paripurna terakhir bagi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pinrang di periode 2019-2020. Masa jabatan saya dengan Bapak Wakil Bupati pada periode ini insya Allah akan berakhir pada tanggal 24 April 2024. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pinrang atas dukungan dan kerjasamanya yang telah melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten. Hari ini dengan acara pokok penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Pinrang tahun 2023 merupakan implementasi dari ketentuan pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya berdasarkan pasal 19 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang disebutkan bahwa ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Ayat 3, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerbitkan rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. B. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Dan C. Penyusunan peraturan daerah, penyusunan peraturan kepala daerah dan atau kepala daerah. Ayat 5, rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap LKPJ Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati, Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sesuai dengan amanat ketentuan tersebut, penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD atas hasil pembahasan LKPJ dimaksud telah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 17 April 2024. Selanjutnya, pada rapat paripurna hari ini akan dilaksanakan penyampaian rekomendasi DPRD yang dimaksud kepada Bupati Pinrang. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pinrang tahun 2023 disampaikan secara resmi kepada Bupati Pinrang, terlebih dahulu akan dibacakan rekomendasi DPRD yang dimaksud. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Wakil Ketua DPRD yang terhormat Bapak Insinyur Samsuri. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi DPRD Kabupaten Pinrang atas keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Pinrang tahun 2023. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ akhir tahun anggaran merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun anggaran yang harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menyikapi laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut, DPRD Kabupaten Pinrang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah telah melakukan pembahasan internal sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Pinrang dengan membentuk panitia khusus yang diberikan mandat penuh guna melakukan pendalaman atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ dan merumuskan keputusan DPRD berupa rekomendasi yang berisikan catatan-catatan strategis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Tujuan LKPJ akhir tahun adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan, dan efisiensi penggunaan anggaran selama 1 tahun anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategi kepala daerah. Terhadap LKPJ Bupati Pindrang tahun anggaran 2023, secara umum DPD Kabupaten Pindrang berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2023 sudah berjalan dengan baik. Namun perlu diperhatikan terhadap beberapa kegiatan tertentu yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu, perlu direkomendasikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depannya sebagai berikut. 1. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah. 1. Pendapatan daerah. Memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Pindrang terhadap realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sudah melebihi target perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, diharapkan agar pemerintah Kabupaten Pindrang mempertahankan kinerja pendapatan daerah serta terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kemandirian sebagai salah satu indikator dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. 2. Belanja daerah. Realisasi belanja daerah khusus bantuan sosial kepada masyarakat diharapkan pemerintah Kabupaten Pindrang dalam merencanakan anggaran bantuan sosial agar lebih efektif, efisien, dan akuntabilitas. 2. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. 1. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. A. Dalam hal pemberian bantuan hibah kepada masyarakat diharapkan melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura untuk lebih selektif dalam menetapkan kelompok penerima bantuan hibah sehingga dapat tepat sasaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. B. Dalam rangka peningkatan PAD pengelolaan aset sawah seluas 43 hektar milik pemerintah di Desa Sikuala, Kecamatan Cempa, diharapkan pemerintah daerah segera menetapkan pihak atau unit yang memiliki kewenangan pengelolaan PAD tersebut. C. Diharapkan kepada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura untuk penyelesaian perbaikan jalan tani di beberapa wilayah yang dianggap urgen. 2. Dinas Perikanan. Melalui Dinas Perikanan diharapkan dalam pengadaan benih, ikan, dan udang yang dihibahkan kepada masyarakat perlu ada pemerataan di setiap kecamatan serta dilakukan pendampingan kepada kelompok perikanan sehingga dapat meningkatkan produksi. 3. Dinas Bima Cipta. A. Sedikitnya 862 kepala keluarga sampai saat ini belum menikmati pemasangan aliran listrik di Kecamatan Lembang, di antaranya Desa Lembang Mesakada, Dusun Londe 217 KK, Dusun Sangsaluan 256 KK, Desa Supirang, Dusun Bututoding 109 KK, Dusun Rantai Potong 230 KK, dan Desa Rajang 50 KK. B. Diharapkan kepada pemerintah daerah melaksanakan pekerjaan rabat beton jalan Bodi ke arah Desa Rajang, Kecamatan Lembang. C. Poros jalan Cacabala Kalian, Kecamatan Duang Penua kondisinya sangat memprihatinkan dan poros Pincara Sikuala sepanjang 3 km membutuhkan perhatian serius. D. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pindrang melakukan perbaikan dan kejelasan status ruas jalan antara Kelurahan Cempa dan Desa Maki sepanjang 5 km. Keempat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mencermati tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, salah satunya adalah pembinaan tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing. Olehnya itu, diharapkan kepada pemerintah daerah membuat terobosan di bidang ketenaga kerjaan dalam bentuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja baru. 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan topografis Kabupaten Pindrang yang rawan bencana, maka diharapkan untuk melakukan pemetaan wilayah yang rawan bencana. 6. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
perlu ada perhatian perbaikan saluran irigasi dengan melihat keterbatasan anggaran. Diharapkan pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. 7. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi dengan menyelenggarakan inovasi dan event pada destinasi wisata di Kabupaten Pindrang sehingga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Pindrang, serta perlu adanya perhatian pada atlet berprestasi di Kabupaten Pindrang. 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pembangunan sumber daya manusia adalah modal utama dalam pembangunan suatu daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi melalui pembangunan di bidang pendidikan. Ada beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pindrang di bidang pendidikan, antara lain: A. Pembangunan dan rehab sekolah agar didasarkan atas analisa kajian akademis atau ilmiah dari masing-masing wilayah, kecamatan, desa atau kelurahan di Kabupaten Pindrang. B. Diharapkan pemerintah daerah memperhatikan pelaksanaan tugas kepala sekolah di setiap tingkatan untuk ditetapkan sebagai kepala sekolah definitif. 9. Rumah Sakit Umum Lasindrang. Kami mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Pindrang untuk memperluas akses layanan kesehatan melalui program dan kegiatan strategis. Namun masih ada beberapa catatan yang menjadi rekomendasi kami dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pindrang ke depannya. 1. Rumah Sakit Umum Lasindrang Pindrang merupakan rumah sakit sebagai badan layanan umum daerah yang mengelola pendapatannya secara mandiri. Dalam rangka mendukung dan memaksimalkan pelayanan masyarakat, perlu adanya kebijakan yang tegas dan jelas serta langkah-langkah inovatif dan strategis dari pemerintah Kabupaten Pindrang guna kemajuan Rumah Sakit Umum Lasindrang Pindrang. B. Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap seperti peralatan ronsen, CT scan, ketersediaan obat dan sarana dan prasarana medis lainnya. Juga disertai peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan inovatif dalam pengelolaannya. 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. A. Adanya beberapa mobil dinas pelayanan masyarakat di beberapa desa yang tidak tepat sasaran sebagai mobil pelayanan masyarakat, terkesan dialihfungsikan sebagai mobil pribadi kepala desa. B. Manajemen kepegawaian dan bantuan ADD setiap kepala desa diharapkan dapat dikelola secara profesional sesuai standar operasional. 11. Badan Keuangan dan Aset Daerah. Diharapkan kepada pemerintah daerah mendesak pemasukan PBB tahun anggaran 2023 yang masih tersisa sebesar 538.704.383 rupiah dan memberikan reward kepada camat, desa dan kelurahan kolektor pajak yang lebih cepat pencapaiannya berupa kendaraan roda 2 sebagai bentuk motivasi. 12. Dinas Sosial. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih selektif memperhatikan masyarakat yang kurang mampu melalui pemberian bantuan sosial berdasarkan regulasi yang berlaku. 13. Dinas Koperasi dan UKM. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada pelaku-pelaku UMKM untuk lebih memacu perputaran ekonomi di Kabupaten Pindrang. 14. Dinas Peternakan dan Perkebunan. Dalam rangka peningkatan komunitas sektor perkebunan, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan distribusi pupuk bibit kepada kelompok masyarakat. 15. Dinas Komunikasi dan Informatika. Perlu kembali adanya pengadaan dan pembangunan jaringan internet di ruang-ruang publik di wilayah Kabupaten Pindrang agar lebih mudah diakses oleh masyarakat secara umum. 16. Dinas Kesehatan. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Pindrang, perlu mendorong Dinkes Kabupaten Pindrang untuk mampu meningkatkan kualitas mutu pelayanan, salah satunya dengan memperkuat kesiapan sarana dan prasarana dan pemenuhan kompetensi sumber daya manusia di setiap fasilitas layanan kesehatan, khususnya di puskesmas, sehingga kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. 3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Terkait capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah daerah Kabupaten Pindrang melalui Dinas
perikanan tahun anggaran 2023 secara umum berjalan dengan baik dengan capaian 100%. Untuk itu, Dewan memberikan apresiasi atas capaian tersebut, namun untuk pelaksanaan dana berkonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih dihadapkan dengan beberapa kendala sehingga tidak tercapai 100%. Dewan menilai untuk dana dekonsentrasi perlu adanya langkah-langkah yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengatasi kendala yang menghambat pelaksanaan tugas pembantuan tersebut. Demikian catatan sebagai masukan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Pinrang atas laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Pinrang tahun anggaran 2023 untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang di tahun-tahun yang akan datang. Perbaikan peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan senantiasa kami perhatikan dan menjadi bahan dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang, serta penyusunan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pinrang di tahun yang akan datang. Untuk itu, kami berharap kepada Bupati Pinrang untuk meneruskan kepada perangkat daerah terkait agar mengetahui dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Pinrang dalam rangka penyempurnaan kinerja pemerintahan di masa yang akan datang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD Kabupaten Pinrang, Muhtadin. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama 1 tahun yang merujuk pada dokumen perencanaan, yaitu RPJMD dan kebijakan anggaran yang dilakukan secara sinergis melalui pemanfaatan potensi kekuatan dengan peluang yang ada, serta meminimalisir kelemahan dan tantangan yang dihadapi. Pemerintah Kabupaten Pinrang selaku penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksana pembangunan serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada visi pembangunan Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam program prioritas pembangunan. Selain melaksanakan program prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Pinrang, juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat serta melaksanakan perjanjian kerjasama maupun kesepakatan bersama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga. Namun kami menyadari dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi harapan semua pihak. Berkenaan dengan LKPJ Bupati tahun 2023 yang telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 25 Maret lalu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang telah melaksanakan pembahasan LKPJ melalui panitia khusus dan menghasilkan rekomendasi atas keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2023. Rekomendasi yang dihasilkan merupakan wujud kepedulian dan kesungguhan segenap anggota DPRD yang terhormat dalam memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, segala saran, masukan ataupun kritik bersifat konstruktif yang tertuang dalam poin-poin rekomendasi tersebut menjadi sebuah acuan yang sangat berharga guna keberlangsungan dan kesinambungan roda pemerintahan Kabupaten Pinrang ke depannya. Selanjutnya, rekomendasi ini akan menjadi catatan dan perhatian kita bersama dalam optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pinrang, sehingga nantinya berbagai kebijakan, tindakan, program maupun kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan ini harus menjadi komitmen bagi kami bersama segenap jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, terutama bagi OPD terkait dengan poin-poin yang tertuang dalam rekomendasi tersebut, agar menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapan saya, mekanisme yang sudah berjalan selama ini dapat terus dipelihara dan ditingkatkan sehingga antara pihak eksekutif dan legislatif tetap menjadi satu kesatuan pemerintah daerah yang utuh, solid, dan kompak demi terwujudnya
cita-cita pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Masa jabatan saya dengan Bapak Wakil Bupati pada periode ini insya Allah akan berakhir pada tanggal 24 April 2024. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pinrang atas dukungan dan kerjasamanya yang telah melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pinrang. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atas dukungan dan kerjasama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang bersifat spesifik maupun situasional. Para tiga sekda, staf ahli, asisten sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal Kabupaten Pinrang, camat, lurah, kepala desa dan segenap stakeholder yang ada telah melaksanakan tugas dengan baik, tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan setiap tahunnya meningkat. Segenap lapisan masyarakat Kabupaten Pinrang yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan, peran serta sumbang saran, serta kerjasama yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pinrang selama 5 tahun dari masa jabatan saya sebagai Bupati bersama Wakil Bupati dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya kami menyadari bahwa selama kepemimpinan kami tentu tidak luput dari keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan, sehingga tidak semua keinginan dan harapan dari masyarakat dapat terrealisasi dengan baik. Dan selama 5 tahun berinteraksi dengan saudara sekalian, baik dalam kegiatan dinas maupun pribadi, tidak dapat dipungkiri terdapat kehilapan dalam ucapan, sikap, dan tindakan. Untuk itu saya dan Bapak Wakil Bupati atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf lahir dan batin atas kehilapan yang tercipta, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kerjasama dan sinergitas terbangun selama ini dapat ditingkatkan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Kabupaten Pinrang ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya menjelaskan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019, memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang masa jabatan tahun 2019-2024 adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 24 April 2019 dan akan berakhir pada tanggal 24 April 2024. Maka paripurna hari ini merupakan paripurna terakhir bagi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pinrang di periode 2019-2024. Olehnya, ucapan terima kasih segenap anggota DPRD Kabupaten Pinrang atas tugas dan pengabdian Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kepada masyarakat selama 5 tahun memimpin Kabupaten Pinrang. Semoga apa yang telah beliau torehkan menjadi sebuah legasi untuk kita semua, untuk generasi masa depan masyarakat Kabupaten Pinrang. Nah, pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Pinrang mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pinrang bila dalam menjalankan tugas kerjasama, berinteraksi, berkomunikasi ada hal yang kurang berkenan baik ucapan maupun tindakan, sekali lagi mohon dimaafkan. Nah, semoga kita semua selalu dalam bimbingan, petunjuk dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna kami nyatakan ditutup dengan resmi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.